Bambang turun dari bus tua yang berderit di persimpangan kampung, debu jalanan naik menyapa lututnya yang kini ditutup rapi oleh celana dinas loreng. Seragamnya masih baru, sepatu hitam mengilat, dan dada kirinya tersemat lencana kecil bertuliskan, lulusan terbaik Bintara TNI. Ia berdiri sejenak. Angin sore menyapu rambutnya yang kini rapi cepak, dan matanya menyapu ujung jalan tanah itu. Jalan yang dulu setiap hari dia lewati dengan sepeda pinjaman, untuk sekolah, untuk bertemu Ningsih. Kini, dia kembali. Tapi bukan sebagai pemuda pengangguran yang pernah ditertawakan itu. Bukan lagi Bambang yang diam-diam menangis di pos ronda waktu diludahi harga dirinya. Dia pulang, sebagai pria yang tak pernah melupakan janji. Orang-orang di warung busum ikut melongok. Bisik-bisik muncul dari balik jendela. Itu si Bambang ya? Iya. Dia jadi tentara toh. Ganteng ya sekarang. Bambang hanya tersenyum kecil. Sorot matanya tenang. Tapi jauh di dalam dada, degup itu tetap terasa. Degup yang dulu pernah meremukkan hatinya. Hari ini, dia akan datang ke rumah itu lagi. Rumah megah berpagar tinggi, tempat dulu dia diusir, dihina tanpa sempat bicara. Kamu pikir anak saya mau sama kamu? Miskin, nganggur, modal mimpi, dasar laki-laki pemalas. Suara ayah Ningsih itu masih terpatri di ingatan. Tapi Bambang tidak datang untuk mengungkit. Dia hanya ingin menepati apa yang pernah dia ucapkan di ujung tangga rumah kayu itu, setahun lalu. Suatu hari, saya akan kembali, bukan untuk memohon tapi untuk melamar, sebagai pria yang pantas. Dan hari itu, telah tiba. Langkah kakinya mulai bergerak. Matahari sore menumpahkan cahaya keemasan di pundaknya. Udara kampung masih sama, ada aroma tanah basah, bunyi ayam dari kejauhan, dan suara ibu-ibu menjemur pakaian. Tapi hatinya sudah berubah. Ia bukan lagi Bambang yang dulu, tapi cintanya masih Ningsih. Satu hal yang paling dikenang Bambang dari kampungnya bukan bau sawah atau suara jangkrik malam, tapi suara tawa Ningsih di bawah pohon jambu belakang sekolah, tempat mereka pertama kali ngobrol serius, walau masih malu-malu, saat kelas 2 SMA. Ningsih, anak terakhir dari keluarga Tuan Takur, juragan tanah dan tokoh kampung. Rumahnya paling besar, berdiri megah di atas bukit kecil yang tanahnya diborong bapaknya puluhan tahun lalu. Lantainya keramik dingin, pagarnya besi tinggi, dan mobil SUV hitam selalu parkir rapi di samping rumah. Semua orang di kampung tahu, keluarga itu berpengaruh. Bambang, sebaliknya, tinggal di rumah kayu mungil, berdinding triplek, beratap seng, dan cuma satu kamar. Ibunya penjual gorengan keliling. Bapaknya sudah lama meninggal waktu Bambang masih kelas 3 SD. Sejak itu, hidup mereka berdua seperti berjalan dalam diam, hemat kata, tapi saling paham. Setelah lulus SMA, Bambang tak langsung punya jalan. 1 tahun penuh dia nganggur. Tiap pagi bantu ibunya goreng tempe, siang kadang bantu Mang Iwan di bengkel pinggir pasar, malam duduk di pos ronda sambil membaca buku-buku lama yang dia pinjam dari perpustakaan sekolah yang masih bersahabat dengannya. Buku-buku itu bukan hiburan, tapi pelarian. Ia membaca karena ingin percaya bahwa dunia tak hanya seluas kampung ini. Dan di tengah semua itu, satu hal yang jadi semangatnya, Ningsih. Hubungan mereka tak banyak diketahui orang, apalagi keluarga Ningsih. Mereka seperti bayangan yang saling menyapa di lorong waktu. Setiap pulang sekolah, Bambang menunggu di tikungan dekat warung Bu Iroh. Ningsih lewat, berpura-pura beli ciki, tapi selalu menyelipkan surat kecil ke tangan Bambang. Surat yang kadang isinya hanya, "Semangat, ya, aku percaya kamu." Itu cukup. Lebih dari cukup. Tapi waktu berjalan, dan rahasia itu tak bisa selamanya tersembunyi. Suatu sore, Bambang memberanikan diri datang ke rumah Ningsih. Bukan untuk apa-apa, hanya ingin bicara baik-baik dengan orang tuanya, menunjukkan niat baiknya. Tapi yang dia dapatkan justru luka paling dalam. Ayah Ningsih menatapnya seperti kotoran yang mengotori ubin rumahnya. "Kamu pikir kamu siapa? Anak tukang gorengan mau masuk ke keluarga saya? Jangan mimpi tinggi-tinggi, Bambang." Ibunya menambahkan sambil tertawa tipis. "Anak saya itu cantik, pinter, masa depan cerah. Bukan buat kamu." Bambang diam. Bukan karena tak ingin membalas, tapi karena harga dirinya menahan semua rasa.
Ia tak mau mempermalukan Ningsih. Tak mau mempermalukan ibunya. Malam itu, dia pulang dengan mata kosong. Di dapur, ibunya menyodorkan teh hangat dan duduk tanpa bertanya. Bambang tak bicara sepatah kata pun, hanya menggenggam surat kecil dari Ningsih yang terakhir. Jangan patah. Aku tunggu kamu di garis akhir. Janji. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabut. Tapi satu cahaya muncul saat Bambang melihat pengumuman seleksi Bintara TNI. Itu seperti jalan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan diam-diam, tanpa bilang siapa-siapa, bahkan pada Ningsih, dia mendaftar. Pagi itu, langit mendung. Jalanan kampung masih basah sisa hujan semalam. Bambang duduk di kursi plastik warung kopi, menatap lurus ke koran bekas yang menempel di dinding, bukan untuk baca, tapi untuk menghindari pandang orang-orang. 3 hari lalu, ia baru saja menerima tamparan harga diri dari rumah gadis yang ia cintai. Tapi bukan luka itu yang membuatnya gelisah. Ada sesuatu yang lebih dalam, perasaan bahwa ia harus melakukan sesuatu, atau selamanya akan menjadi pemuda miskin yang hanya modal cinta. Pagi itu juga, ia melihat sebuah pamflet kecil menempel di tiang listrik di dekat balai desa. Penerimaan Bintara TNI, daftarkan dirimu sekarang. Pamflet itu robek di ujungnya, tapi tulisan itu cukup jelas. Dan di dadanya, ada sesuatu yang bergerak, pelan, tapi mantap. Aku bukan orang yang banyak bicara, tapi kalau aku punya satu harapan, mungkin inilah waktunya. Diam-diam, Bambang mendaftar. Ia tak cerita ke ibunya, tak bilang ke siapapun. Bahkan Ningsih pun tidak tahu. Ia hanya bilang sedang kerja bantu Mang Iwan lebih sering dari biasanya. Padahal, tiap subuh, ia naik motor pinjaman ke kota kecamatan, mengikuti seleksi fisik, mental, tulis, dan psikotes. Latihan sendiri di halaman masjid tiap malam. Push up hingga lengannya bergetar. Lari keliling lapangan sampai kakinya gemetar. Tapi ia tak pernah berhenti. Pikirannya cuma satu. Kalau aku ingin dianggap pantas, aku harus jadi lebih dari sekadar baik. Seleksi itu panjang dan melelahkan. Ada yang menyerah, ada yang tak lolos, dan banyak yang lebih kuat dari dirinya. Tapi satu hal yang ia miliki dan tidak dimiliki yang lain, niat yang tidak bisa dibeli siapapun. Dan akhirnya, pada hari pengumuman itu, di ruang aula yang sunyi dan panas, nama itu dipanggil. Bambang Syahputra, lulusan terbaik. Disiplin, tidak banyak bicara, tapi konsisten. Keringatnya belum kering saat ia berdiri di depan bendera merah putih. Tapi di hatinya, sesuatu telah mekar, bukan kesombongan, tapi keyakinan bahwa ia tidak cukup. Tapi ia tak langsung pulang. Ia menahan diri, menunggu saat yang tepat. 1 bulan, 2 bulan, hingga akhirnya, setahun berlalu. Selama itu, ia menyusun sesuatu. Sebuah lamaran, sebuah pernyataan. Tapi bukan untuk memaksa, hanya untuk menepati janji. Dan satu sore, di barak tempat ia tinggal, ia duduk sendiri dan menulis surat. Ningsih, jika kamu masih ingat janji itu, aku akan pulang. Bukan untuk menagih cinta, tapi untuk menunjukkan bahwa aku benar-benar berusaha jadi pantas. Kalau kamu masih menunggu, aku akan berdiri di depan rumahmu jam 5 sore, hari Minggu nanti. Surat itu tidak pernah dikirim. Karena minggu itu, Bambang memutuskan datang sendiri. Suara sandal ibu-ibu menyapu jalanan tanah yang mulai kering terdengar samar di kejauhan. Sore itu langit berwarna jingga lembut, dan angin mengalir pelan membawa bau rumput dan asap kayu dari dapur warga. Tapi di tengah kehangatan kampung yang biasa, hari itu ada yang berbeda. Bambang berdiri di depan gerbang rumah bercat putih gading, pagar besi menjulang, dan 2 pot bunga anggrek mekar di kiri kanan pintunya. Rumah Ningsih. Pakaiannya rapi, seragam dinas Bintara TNI melekat tegak di tubuhnya yang kini jauh lebih tegap dan kuat dari setahun lalu. Sepatu hitam mengkilat, rambut cepak rapi, dan tatapannya tenang. Tapi di balik itu semua, dadanya tak henti bergetar. Ini bukan pertempuran. Tapi ia lebih gugup daripada saat ujian mental di pendidikan. Ia sempat berdiri hampir 5 menit. Hanya menatap pagar. Tak ada yang tahu berapa banyak kenangan berputar di benaknya saat itu. Tawa di lorong sekolah, surat-surat kecil dari Ningsih,
dan suara tajam ayahnya dulu. Lalu, suara itu datang. Bambang. Suara perempuan. Lembut. Ragu. Dan saat ia menoleh, di sana, berdiri Ningsih. Dengan gamis sederhana berwarna salem, wajahnya sedikit tirus, dan matanya membulat seperti tak percaya. Mereka hanya saling menatap. Lama. Angin sore seperti menahan napasnya. "Aku pulang," ucap Bambang pelan. "Bukan untuk mengungkit. Cuma mau nepatin janji." Ningsih tidak langsung bicara. Matanya berkaca-kaca. Lalu pelan-pelan ia membuka pagar. Mereka duduk di bangku depan rumah. Diam untuk waktu yang entah berapa lama. Sampai akhirnya, suara berat dari dalam rumah memecah keheningan. "Siapa itu?" "Ningsih." Tuan Takur keluar, mengenakan sarung dan kaos dalam putih, dengan sorot mata yang belum lupa siapa Bambang. Matanya menyapu dari ujung rambut Bambang sampai ke sepatu hitamnya. Sekilas ia terlihat kaget. Mungkin karena Bambang berdiri tegak dengan seragam resmi yang menyimpan banyak cerita. Tapi suaranya tetap keras. "Datang lagi? Buat apa? Mau nyeret anak saya ke hidup susah lagi?" Ningsih mencoba bicara. "Pak Bambang. Cukup." Tuan Takur menatap Bambang lekat. "Pakai seragam begini nggak bikin kamu jadi pantas buat anak saya. Saya orang tua. Saya tahu yang terbaik. Hargai itu." Bambang berdiri. Ia tidak marah. Tapi suaranya dalam, penuh keyakinan. "Saya bukan datang untuk meminta restu, Pak. Saya datang untuk menepati kata saya. Dulu saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya nggak pernah janji jadi orang kaya. Saya janji jadi orang yang berjuang. Dan itu sudah saya lakukan." Diam. Tuan Takur tak membalas. Tapi jelas raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Ada harga diri yang tergores. Ada kenyataan yang tidak bisa ia pungkiri. Pria yang dulu ia hina, kini berdiri di depannya dengan wibawa yang tak bisa dibeli. "Kalau Bapak tetap menolak, saya nggak akan paksa. Tapi saya harus ngomong ini, biar hati saya tenang," lanjut Bambang. "Saya cinta anak Bapak, sejak dulu. Dan kalau dia masih punya rasa yang sama, saya siap menikahinya. Dengan atau tanpa restu, tapi tetap dengan hormat." Sunyi. Hanya suara dedaunan di atas mereka yang bergetar pelan. Lalu Tuan Takur berbalik, masuk tanpa berkata sepatah pun. Pintu rumah tertutup keras. Ningsih menunduk. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku nggak percaya kamu benar-benar balik." "Aku juga nggak percaya. Aku masih ingat semua rasa itu," jawab Bambang pelan. Sore itu, mereka tak banyak bicara lagi. Tapi ada sesuatu yang kembali terhubung. Bukan karena Bambang sudah sukses, tapi karena dari awal, yang mereka butuhkan bukan restu, tapi keberanian untuk memilih dan memperjuangkan. Malam itu turun hujan. Rintik-rintik tipis jatuh perlahan di atap seng rumah Bambang, menciptakan irama sepi yang mengisi ruang tamu kecil tempat ia duduk sendirian. Seragam dinasnya tergantung rapi di dinding. Sepatunya sudah diseka bersih, dan secangkir kopi buatan ibunya mulai dingin di meja. Tapi Bambang tak bergeming. Matanya kosong menatap dinding triplek. Ada rasa yang mengendap di dadanya sejak sore tadi. Ia datang dengan niat baik, dengan cinta yang utuh, dengan keberanian yang tak semua pria punya. Tapi ketika pintu itu ditutup keras, ia tahu, ini bukan sekadar tentang restu orang tua. Ini tentang keputusan Ningsih. Dan malam itu, Ningsih datang. Tak pakai payung. Hanya jas hujan tipis dan langkah tergesa. Bambang yang mendengar ketukan pelan di pintu langsung berdiri. Jantungnya mendadak berdegup lebih kencang dari saat apel pagi di barak. Ibunya yang membuka pintu. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, ya Allah." "Ningsih." Bambang keluar dari kamar. Ningsih berdiri di ambang pintu. Matanya basah, bukan karena hujan, tapi air mata yang tertahan sejak sore. Mereka duduk di ruang tamu. Ibu Bambang tahu diri, langsung pergi ke dapur dan menyalakan kompor, memberi mereka waktu. "Aku dimarahin, Bang." Suara Ningsih nyaris tak terdengar. "Aku tahu. Tapi bukan itu yang paling nyakitin. Yang paling nyakitin, aku diam aja waktu kamu dihina dulu. Aku harusnya ngomong, harusnya bela kamu. Kamu nggak salah. Aku takut.
Tapi sekarang, aku nggak takut lagi. Bambang menatapnya. Dalam dan tenang. Aku nggak datang buat maksa kamu. Sih, aku cuma pengen kamu tahu. Aku udah usaha. Sisanya terserah kamu. Ningsih menggenggam tangannya. Bang, aku nggak bisa terus hidup dalam keputusan orang lain. Aku udah bilang sama bapak, kalau aku tetap milih kamu. Bambang terdiam. Kata bapak, kalau aku lanjut sama kamu, jangan harap aku diakuin anak lagi. Jangan minta warisan. Jangan datang ke rumah. Dia bilang aku harus angkat kaki dari sana. Seketika, udara di ruangan itu jadi berat. Hujan di luar terdengar lebih nyaring. Dan aku bilang iya. Bambang berdiri. Ningsih, jangan. Kamu nggak harus sampai segitunya. Kalau ujungnya kamu harus kehilangan semuanya cuma buat aku, lebih baik. Cinta itu bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang berani kehilangan demi yang lain. Dan sekarang, aku berani. Bambang menunduk. Matanya mulai berkaca. Ia bukan lelaki yang gampang menangis. Tapi kalimat itu menusuk tepat di hatinya. Di tempat luka lama pernah ditinggalkan. Ibunya muncul dari dapur, membawa 2 cangkir teh manis. Ia melihat mata anaknya, dan mata Ningsih. Ia tahu, dari pandangan itu saja, jawabannya sudah ada. Kalau kamu yakin, Ningsih, kamu bisa tinggal di sini dulu. Nggak banyak, tapi rumah ini selalu terbuka buat orang yang tulus. Ningsih menunduk, menahan tangis. Makasih, Bu. Malam itu, cinta bukan lagi rahasia, tapi perlawanan. Perlawanan dari 2 hati yang memilih untuk berdiri di sisi yang sama, meski harus kehilangan kenyamanan, bahkan keluarga. 2 minggu setelah malam hujan itu, suara kampung berubah. Bisik-bisik mulai terdengar dari warung Bu Iroh sampai tempat cuci baju umum di dekat sungai kecil. Kamu dengar, si Ningsih tinggal di rumah Bambang. Iya, katanya dikeluarin sama bapaknya sendiri. Astaga, padahal anak itu calon menantu juragan tanah. Tapi Bambang sekarang tentara loh, bukan anak gorengan lagi. Kampung ini kecil, dan kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Tapi Ningsih tidak bergeming. Setiap pagi dia membantu ibu Bambang memasak, menyapu halaman, dan menyiapkan makan siang untuk Bambang yang kini ditugaskan sementara di koramil terdekat. Ia menjalani semua itu tanpa keluhan, walau matanya kadang terlihat lelah. Bambang pun tak tinggal diam. Setiap malam, sepulang dinas, ia duduk dengan ibunya dan Ningsih, membahas rencana kecil mereka, sebuah pernikahan sederhana, tanpa pelaminan megah, tanpa undangan ribuan, tapi penuh cinta yang tak gentar diuji waktu. Aku nggak bisa kasih kamu pesta besar, sih, tapi aku janji, aku akan selalu pulang padamu. Bang, aku nggak pernah minta pesta. Aku cuma minta kamu nggak pergi lagi tanpa aku. Mereka sepakat. Pernikahan akan diadakan hari Minggu, di halaman rumah, dengan tenda kecil dan kursi pinjaman dari Pak RW. Ibu Bambang sendiri yang masak. Ningsih menjahit sendiri kebaya sederhananya, dibantu Bu Tatik, tetangga sebelah yang dulu sering mengejek, tapi kini diam-diam menangis melihat keberanian gadis itu. Hari itu pun tiba. Langit cerah, angin tenang. Burung-burung pagi terdengar seperti ikut mendoakan. Bambang berdiri di depan meja akad nikah, mengenakan seragam loreng terbaiknya. Tak ada jas pengantin, tak ada make up mahal. Tapi wajahnya bersinar, karena di sebelahnya berdiri seorang perempuan yang telah memilihnya. Bukan karena ia punya segalanya, tapi karena ia mau berjuang bersama. Saya terima nikahnya Ningsih binti Takur, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas 5 gram, tunai. Tangan Bambang bergetar sedikit saat menyalami penghulu, tapi suaranya tegas. Tak ada ragu, tak ada gentar. Dan saat ijab itu sah, semua orang yang hadir menahan napas. Ibu Bambang menangis pelan. Beberapa tetangga yang dulu mencibir, kini mengangguk pelan. Namun satu kursi di ujung tenda, kosong. Kursi itu disediakan khusus, tapi tetap kosong. Ayah Ningsih tak datang. Tak satu pun dari keluarganya muncul hari itu. Tapi Ningsih tidak menangis. Ia sudah memilih, dan hari ini, ia tak kehilangan apa-apa, karena yang ia dapatkan lebih dari cukup.
seorang lelaki yang memegang kata, bukan sekadar janji. Setelah akad, saat semua orang sibuk menyuap lontong opor dan teh manis, Bambang menggandeng tangan Ningsih ke pinggir halaman. Kamu yakin nggak nyesel? Kalau aku nyesel, aku nggak bakal jahit kebaya ini semalaman. Heh, jelek sih, Bambang menggoda. Kebayanya atau istrinya? Dua-duanya cantik, tapi istrinya lebih tahan banting. Mereka tertawa, tawa yang tak keras, tapi utuh. Di bawah langit kampung yang dulu penuh cemoohan, kini berdiri dua hati yang menolak tunduk pada suara orang, kecuali suara mereka sendiri. 2 bulan setelah pernikahan sederhana itu, rumah kayu Bambang terasa berbeda. Ada tawa yang lebih sering terdengar, ada aroma sayur asem di dapur setiap sore, dan ada suara lembut Ningsih membangunkan Bambang setiap pagi sebelum dinas. Bang, sudah subuh. Salat dulu, nanti kesiangan. Bambang, walau dengan mata setengah tertutup, selalu tersenyum. Iya, Bu Tentara. Mereka menjalani hidup baru dengan ritme yang tenang tapi pasti. Ibu Bambang semakin sehat karena tak lagi kerja sendirian. Ningsih menjaga rumah, ikut bantu tetangga yang melahirkan, bahkan mulai mengajar ngaji anak-anak kecil di musala samping rumah. Tapi meski semuanya tampak hangat, tetap ada satu lubang sunyi di hatinya. Ayah. Setiap malam, saat Bambang sudah tertidur lelah, Ningsih kadang duduk di beranda, menatap ke arah bukit tempat rumah besar keluarganya berdiri. Ia tahu, lampu di sana masih menyala. Ia tahu, ibunya masih hidup. Kakak-kakaknya pun masih tinggal di situ. Tapi tak satu pun dari mereka pernah datang. Bahkan saat kabar pernikahannya sampai ke sana, yang datang hanya keheningan. Namun kehidupan tak menunggu restu untuk berjalan. Dan semesta, seperti tahu kapan harus memberi kejutan kecil. Sore itu, Bambang baru pulang dari dinas, membawa tas plastik berisi buah tangan dari Koramil, beras, minyak, dan kue kering sumbangan dari Kodim. Wajahnya lelah, tapi ada senyum tenang yang tak pernah ia tinggalkan. Saat ia membuka pagar, ia melihat sepucuk amplop di lantai beranda. Tidak ada nama, tidak ada cap pos. Hanya satu kalimat ditulis dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Kalau kamu bahagia, jangan lupa siapa yang dulu membesarkan Ningsih. Tidak ada tanda tangan. Tapi Bambang tahu, itu dari Tuan Takur. Bambang tak langsung menunjukkannya pada Ningsih malam itu. Ia menyimpan surat itu di laci lemari, menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, Ningsih kuat, tapi juga rapuh kalau soal keluarga. Dan waktu itu datang seminggu kemudian. Hari itu hujan. Lagi. Tapi bukan hujan yang jadi perhatian, melainkan suara sepeda motor yang berhenti di depan pagar. Bambang yang sedang membersihkan parangnya di dapur, berdiri perlahan. Ningsih muncul dari kamar, wajahnya penuh tanya. Di luar, berdiri seorang pria berbadan besar dengan jaket kulit dan tatapan keras. Wajah yang dulu menolak, kini tampak lebih tua, dan entah kenapa, lebih lelah. Tuan Takur. Ia tidak bicara. Hanya berdiri menatap putrinya, lalu matanya jatuh ke perut Ningsih, yang mulai membuncit. Ningsih menyadari arah tatapan itu. Perlahan ia menyentuh perutnya sendiri. Iya, Pak. Ningsih hamil. Sunyi. Bambang berdiri di belakang istrinya. Tegak. Diam. Tapi siap kalau harus menahan apapun. Tuan Takur membuka mulut. Pelan, nyaris seperti gumaman. Anak saya. Punya anak. Ningsih mengangguk. Tak ada air mata. Hanya wajah yang tak lagi minta diakui. Ia telah belajar menjadi perempuan yang berdiri di kakinya sendiri. Aku nggak minta Bapak datang. Tapi makasih sudah datang. Tuan Takur menarik napas panjang. Lalu 1 langkah. 2 langkah. Ia mendekat ke pagar. Tangannya mengelus batang besi pagar tua itu. Lalu menatap Bambang. Saya belum bisa minta maaf. Tapi saya juga belum bisa lupa kalau anak saya bahagia sekarang. Dan tanpa banyak kata, ia berbalik, naik motornya, pergi perlahan dalam hujan. Bambang memeluk istrinya dari belakang. Dia datang. Sih. Iya, Bang. Itu cukup. Iya, hari ini cukup. Hujan turun pelan, tapi tak satu pun dari mereka masuk ke dalam. Mereka berdiri di beranda,
Berdua, menatap jalanan kampung yang dulu pernah begitu sempit, kini terasa lebih luas, lebih teduh. Ada satu kebiasaan Bambang setiap pagi, sebelum berangkat dinas. Ia akan berdiri di depan cermin kecil di dinding dapur, merapikan topi dinasnya, dan tersenyum pada bayangannya sendiri. Bukan karena bangga, tapi karena ia ingat siapa dirinya dulu. Kita ini kadang cuma segumpal harapan kecil, katanya suatu pagi pada Ningsih. Tapi kalau disiram sabar dan tekad, bisa jadi akar yang kuat. Sudah 10 bulan sejak pernikahan mereka. Ningsih kini sedang hamil 8 bulan, perutnya makin besar, tapi wajahnya justru makin bersinar. Kampung yang dulu memandang mereka dengan sebelah mata, kini mulai terbiasa. Bahkan sering mampir sekadar bawa sayur atau cerita. Bambang tak pernah mengubah gaya hidupnya. Rumahnya masih dari kayu, dapurnya masih pakai kayu bakar, dan motornya masih yang lama, dengan lampu kanan sering mati. Tapi ada satu hal yang berubah, harga dirinya. Ia bukan lagi Bambang si pengangguran yang ditolak. Ia bukan Bambang si anak gorengan. Ia adalah Bambang Syahputra, suami, calon ayah, dan pria yang berdiri tegak karena tak pernah menyerah. Suatu sore, setelah dinas, ia duduk di bawah pohon jambu belakang rumah. Tempat dulu ia dan Ningsih sering mengobrol waktu masih SMA. Ia membuka dompet kecil dari saku dalam seragamnya. Di sana, ada potongan kertas lusuh, surat Ningsih waktu kelas 2 SMA. Jangan patah. Aku tunggu kamu di garis akhir. Janji. Bambang tersenyum pelan, lalu menulis di balik kertas itu, dengan pulpen hitam kecil. Aku sudah sampai. Dan kamu memang benar-benar tungguin aku. Terima kasih. Aku juga janji, nggak akan kemana-mana. Ia lipat kertas itu, masukkan kembali ke dompetnya, lalu menatap langit senja. Warna jingga menyapu cakrawala kampung, seperti melukis ulang takdir yang pernah ia ragukan. Malam itu, Ningsih terbangun. Bambang menatapnya khawatir, tapi Ningsih hanya tersenyum. Bambang. Iya. Kalau nanti anak kita lahir, kamu mau kasih nama siapa? Kalau laki-laki, aku mau namain dia Haris, dari kata harapan yang tidak habis. Kalau perempuan, sama, tetap Haris, biar dia kuat, entah laki-laki atau perempuan. Mereka tertawa kecil. Di antara peluh dan detak waktu, dua orang yang dulu cuma remaja kampung itu, kini bersiap menyambut hidup baru. Bukan hidup yang mewah, tapi hidup yang nyata, dijalani dengan keberanian. Di hidup ini, kita tidak selalu bisa memilih siapa orang tua kita. Tidak selalu bisa lahir di tempat yang hangat, kaya, atau dipenuhi restu. Tapi kita bisa memilih. Apakah kita berhenti karena dihina, atau berjuang karena kita percaya bahwa harga diri bukan soal harta, tapi soal setia pada mimpi. Dan Bambang memilih tetap berdiri, karena ia tahu, cinta yang sejati tidak butuh pembuktian dengan kata-kata besar. Cinta sejati cukup ditunjukkan dengan keberanian untuk kembali, dan menepati janji. Dihina calon mertua karena miskin, setahun kemudian dia buktikan. Bukan hanya soal membuktikan bahwa dirinya bisa, tapi bahwa harga diri, cinta, dan kesetiaan tidak pernah bisa dihina terlalu lama.